Alam raya selalu memberikan kejutan yang tak terduga, seperti pendakian yang kami lakukan di Gunung Merbabu kali ini. Pendakian yang sedari awal kami menganggap akan sangat menyulitkan, tak terfikir akan sampai ke puncak, apalagi mendapatkan pemandangan yang sangat indah. Jelas kami tidak berekspektasi terlalu tinggi, pulang dengan selamat adalah tujuan yang paling utama. Karena pendakian kali ini kami lakukan saat musim hujan, dan beberapa hari sebelumnya telah terjadi badai di Gunung Merbabu, jelas itu sudah membuat kami realistis. Jika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kami siap menerimanya dengan lapang dada. Tetapi siapa sangka, siang berselimut kabut dan mendung, sore sampai malam diguyur hujan. Setelah kita bangun pukul 3 untuk summit, melihat langit yang sangat cerah penuh dengan bintang. Oke, kali ini kita jalan-jalan di pagi hari di base camp Swanting. Keadaan kabut, berkabut suasana di base camp Swanting pagi ini pukul 6:30 pagi. Jalur treknya menuju puncak. Untuk mendaki Gunung Merbabu di semua jalur resmi, pendaki wajib melakukan booking online pendakian. Sistem booking online ini sudah dilakukan mulai beberapa tahun yang lalu, karena Gunung Merbabu sudah masuk wilayah Taman Nasional. Biaya booking online kemarin itu saat weekend satu orangnya 17.500. Saat registrasi ulang di Basecamp ada biaya tambahan sebesar 35.000 sama parkir satu motornya 10.000. Biaya itu sudah termasuk ojek menuju ke gerbang Swanting. Kayak motor kayak motor. Bendina numpak VGR, ini ojeknya VGR. Bokongnya wis settingane makanya. Memulai pendakian pukul 8:30 pagi. Kami yang berjumlah 11 orang, pelan tapi pasti melangkahkan kaki dengan jalur yang sangat menguras energi. Kok tampingan tekan bojong. Tapi sama sakit jejel kok ngisor tekan dhuwur nyangu drembe lho. Kakak ikas 100. Sangar apa ta? Sangar. Bunine. Apa? Bunine Bang Warono marai putih. Heeh, jaket. Lah iki aku iki jaket kok. Putih lho. Dan ngaji kita apa aku ya ora ngerti. Pendakian kali ini adalah kali kedua saya ke Gunung Merbabu via Swanting, di mana di tahun 2018 yang lalu saya pernah naik Gunung Merbabu via Swanting namun tidak sampai ke puncak. Sampailah kita di Lembah Cemoro. Di sini kami beristirahat sejenak bersama rombongan pendaki lainnya. Suasana keakraban pun sangat terasa. Mungkin di antara kita adalah orang asing yang belum saling mengenal, tapi ketika berjumpa di gunung akan seperti saudara sendiri yang saling akrab satu sama lain. Kami bersebelas, hanya Anita lah satu-satunya cewek di kelompok kami. Anita juga baru pertama kali mendaki gunung dan langsung mendaki Gunung Merbabu, jalur Swanting lagi. Kita lihat dia kuat apa tidak. Tetap lanjut nonton video ini ya sampai selesai, biar tahu Anita ini sampai puncak apa tidak.
Kontur tanah yang seperti tanah liat jika terkena air akan becek, akan sangat menyulitkan para pendaki jika mendakinya di musim penghujan. Tak direkomendasikan untuk orang yang baru pertama kali mendaki gunung, apalagi lewat jalur Suwanting ini. Tak berselang lama, tibalah kami di Lembah Ngerijan. Kami beristirahat sejenak. Jalur Merbabu via Suwanting ini terkenal dengan Suwanting bikin sinting, jalur yang tidak ada bonusnya dari basecamp sampai ke pos 3. Ada tali webbing di setiap area tanjakan yang sulit untuk dilalui. Mending balik kowe. Mumpung urung kasep, Urung atuh bangti, Pak. urung atuh ganti mending bali. Nyesel ning dhuwur kabut tok. Percuma meh foto be opo kowe. Lagi yo ning ngarepe Mbak Anita kok. Mit. Iki tau bojomu Eri seneng karo Anita sing iki. Terus iki video lho saetane, terus diupload. Lagi boleh badannya. Mas. Nanti sebenarnya Mas. Ngerti gaya poso anjay. Ini wajahmu. Pedangnya lepaskan. Pedangnya lepaskan. Dan inilah salah satu jalur yang benar-benar membuat kita sinting. Ini sangatlah sempit, tidak bisa untuk simpangan antar pendaki yang turun dan yang naik, harus menunggu. Sangat melelahkan jika kita mendaki di hari Minggu karena kita harus sering menunggu lama pendaki yang turun, karena pendakian di weekend sangatlah banyak. Bicara soal jalur Suwanting yang sangat sulit, jalur ini mengajarkan pada kita bahwa kekuatan fisik saja tidak akan mampu untuk melaluinya, harus dibarengi dengan tekad dan semangat yang kuat. Karena jumlah rombongan kami 11 orang, jadi sebelum sampai di pos 2, rombongan dibagi menjadi 2, karena akan sangat sulit jika melakukan perjalanan secara bersamaan dengan jumlah 11 orang. Rombongan yang pertama berangkat duluan mencari tempat dan mendirikan tenda di pos 3.
Mendaki gunung bukanlah tempat yang tepat untuk pelarian dari sebuah masalah yang kita hadapi di kota. Memang ketika kita di gunung, masalah itu akan hilang. Namun ketika kembali turun, masalah itu akan datang lagi di pikiran kita. Jadi berdamailah dengan dirimu sendiri dulu. Yakinilah bahwa itu adalah takdir yang terbaik dalam hidupmu. Lalu mendakilah. Maka setelah turun pun masalah itu tidak akan berada di pikiranmu terus-menerus. Ada kalimat yang ingin saya kutip dari Ayah Pidi Baik, penulis novel Dylan. Jika pacarmu berkhianat kepadamu, maka kau harus berterima kasih kepadanya, karena dia telah menunjukkan sifat aslinya sebelum kau nikahi. Jangan pernah membenci masa lalu lah. Kan dia pernah jadi orang yang bikin hati kita berbunga-bunga. Kalau kisahnya udahan, memang bukan jalannya. Seburuk-buruknya mantan, seburuk-buruknya kita di mata mantan, bagi saya, mantan sejahat apapun dia adalah guru. Mantan adalah orang yang mengajarkan saya dengan caranya yang manis dan pahit, agar seseorang yang kelak kemudian saya tahu cinta sejati saya, bisa mendapatkan saya dalam versi yang lebih baik. Dan pada akhirnya, ditinggal bukanlah sesuatu yang harus disesali. Justru kita harus merelakan, dan kita harus yakin saja bahwa Tuhan memang punya jalannya sendiri untuk membahagiakan kita. Kenangan sepahit apapun itu bukanlah untuk dilupakan, tapi untuk diingat dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Dari Bung Fiersa Besari kita belajar bahwa sesuatu yang berakhir menyakitkan tidak harus kita lupakan. Adanya kenangan tidak untuk dilupakan, karena seburuk-buruk kenangan tetap akan jadi pelajaran buat kita menghadapi kenyataan. Perjalanan menuju ke pos 3 ada 2 jalur, ambil kiri untuk jalur lama yang medannya sangat terjal, dan ke kanan di mana medannya tidak terlalu membuat kaki gemetar. Jika ambil kanan akan lebih lama karena jalurnya memutar. Kabut menyelimuti perjalanan kami dari awal pendakian. Kami hanya melihat beberapa rombongan pendaki yang baru saja turun, lebih banyak yang naik. Wah, kancamu mbok tinggal to, Mas? Kancamu mbok tinggal nang isor. Dewe masamu rak ninggal koncone. Aku yang ninggal kan. Dewe ninggal wong pitu. Dari mana, Mas? Dari Solo. Jalur Swanting ini juga ada mata airnya, yaitu pos mata air sebelum menuju ke pos 3. Kami istirahat sejenak di pos mata air sambil makan siang nasi bungkus yang kita beli di warung tadi pagi.
Tiba di pos 3 pukul setengah 4 sore. Setelah itu kami mendirikan tenda sesegera mungkin agar teman yang masih dalam perjalanan ketika sampai tinggal beristirahat karena sudah mulai turun hujan. Kami sangat bersyukur karena dari awal kita memulai pendakian tidak diguyur hujan sama sekali, hanya sedikit gerimis kecil saja. Kami bermalam dan berencana untuk summit pukul 4 dini hari. Dalam benak saya, mana mungkin besok cerah, sore sampai malam ini saja masih hujan. Sabana 1, Sabana 2, Sabana 3 terlihat sangat hijau, ditambah di depannya lautan awan yang memanjakan mata.
Dari puncak Suwanting menuju puncak Genteng Songo hanya 15 menit. Sebuah pemandangan yang sangat indah terlihat dari puncak. Sabana 1 jalur Selo pun terlihat sangat jelas. Setelah kami melewati Sabana 1, Sabana 2, Sabana 3, setelah puas berfoto-foto, merekam, dan pada akhirnya yang melanjutkan perjalanan sampai ke puncak hanya saya, Bang Warono, dan Arfian. Dan ada Rifkan dan Mas Faris yang mengikuti dari belakang. Dan yang lainnya lebih memilih turun untuk memasak dan beristirahat. Menurut saya pribadi, sabana di Gunung Merbabu via Suwanting ini lebih indah. Jadi, jika kalian ingin mendaki Gunung Merbabu via Suwanting hanya ingin melihat sabananya saja, tidak usah repot-repot lewat Suwanting karena jalurnya memang sangat sadis. Menurut saya, lebih baik naik Merbabu via Selo sampai ke puncak, kalian tinggal turun lewat triangulasi, turun hanya 15 menit saja sampai Sabana 3, nanti turun sedikit, Sabana 2 dan 1 sudah terlihat. Jadi lebih baik treknya itu ringan via Selo, terus kita summitnya itu menuju ke Sabana 3 di Gunung Merbabu via Suwanting. Itu menurut saya lebih enak daripada kalian mendaki Gunung Merbabu via Suwanting lewat Suwanting yang dari base camp sampai pos 3 saja sangat-sangat berat menurut saya. Anita sendiri tidak bisa melanjutkan ke puncak karena kelelahan dan mengikuti rekan yang lainnya turun ke tenda ke pos 3 untuk beristirahat. Kita sampai di puncak Genteng Songo, itu arahnya ke sana, triangulasi arahnya ke sana. Kita lewat Suwanting itu kalau mau ke pos 3 tempat camp, lewat di triangulasi turun. Ini pendaki yang lewat Selo turun ke Sabana 2 sama 1. Dan alhamdulillah sekali kami bisa sampai ke puncak Genteng Songo dan perjalanan pendakian ini berjalan lancar sampai pada kita kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat tanpa suatu halangan apapun. Semoga besok bisa melakukan pendakian lagi bersama teman-teman lagi, bersama teman baru, bersama kawan baru. Semoga besok bisa menjadi pendakian yang lebih menyenangkan lagi. Semoga kelak akan menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan ke anak cucu kita. Sekian pendakian kami dari Gunung Merbabu via Suwanting kami akhiri, dan jangan lupa subscribe Narasi Petualang. Semoga channel ini membantu kalian semua
dalam mengetahui jalur-jalur gunung di Indonesia, terutama di Jawa Tengah.